Beberapa minggu belakangan sudah mulai beredar nama-nama orang yang sekiranya akan diusung oleh partai di dalam Pilpres 2024 mendatang. Nah, salah satunya juga ada nama Pak Ganjar, ya, tapi bukan hanya dimunculkan di dalam lingkupnya PDIP yang merupakan partainya gitu ya, tapi juga di partai-partai lainnya. Nah, dari isu tersebut kemudian ada respons dari pihak PDIP yang semacam mengingatkan bahwa jangan sampai nih ada bajak-membajak kader dari partai lain ya dalam Pilpres mendatang. Tapi kemudian beberapa hari lalu ya sekitar 1-2 hari lalu beredar berita bahwa dalam Rakernas Nasdem diketahui DPW-nya Nasdem itu sebagian besar memilih Pak Anies, terus yang kedua adalah Pak Ganjar. Nah, dari situ muncul lagi jadinya ya nama Pak Ganjar di lingkupnya Partai Nasdem. Nah, tapi kemudian karena nama yang tertinggi di situ adalah Pak Anies, kemungkinan besarnya kalau kata orang-orang ya kemungkinannya berarti Nasdem akan mengusung Pak Anies. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat perspektif dari pemilihnya gitu ya. Karena kalau yang tadi kita bahas ini adalah perspektif pengurusnya, DPW gitu kan, atau elit-elitnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pemilih partai-partai ini, baik itu Nasdem, PDIP, maupun partai lainnya? Apa kata mereka? Siapa calon terbaik versi mereka? Nah, itu yang akan kita bahas dalam episode Bedah Politik kali ini bersama dengan Mas Saiful Mujani. Halo. Kita udah sempat beberapa kali ngobrolin tentang Pilpres 2024, kita sempat ngomongin elektabilitas dari beberapa nama. Nah, hari ini sudah mulai ada kabar-kabar yang lebih spesifik lagi ya, di mana partai-partai sudah mulai ada yang melakukan rakernas dan membicarakan siapa calon yang akan mereka usung. Nah, jadi di sini sih aku pengen kita diskusiin data dari pemilih justru. Karena yang beredar di berita ini kan dibahas di Rakernas juga kan adalah perspektif pengurus ya atau elit-elit partai. Nah, yang kita pengen tahu adalah perspektif pemilihnya nih gitu. Apakah pilihan DPW atau pengurus itu mencerminkan pilihan pemilih partai tersebut gitu. Nah, itu yang mau coba aku pengen Mas Saiful bahas nih data-datanya. Oke. Tania, terima kasih. Ya. Isu tentang nominasi oleh partai terhadap nama-nama itu memang sudah bergulir lama ya. Ya. Tapi kan beriringan dengan waktu semakin mengerucut, tadi disebut makin kencang. Ya. Yang terakhir adalah Rakernas Nasdem tadi, di mana di sana sudah disebutkan beberapa nama ya, diusulkan oleh daerah, oleh DPW, Nasdem untuk menjadi calon presiden. Tadi disebutkan oleh Kania, yang pertama disebut paling banyak hampir oleh semua DPW Nasdem itu adalah Anies Baswedan untuk jadi calon. Kemudian nomor 2 adalah Ganjar. Ya. Nah, apakah opini yang dibangun oleh elit Nasdem itu, DPW dalam hal ini itu cukup konsisten dengan para pemilih, dengan aspirasi pemilih. Kalau kita perhatikan dari data survei terakhir Kania ya, ini kita lihat 3 besar tokoh ya. Ini bulan Mei ya? Ya, bulan Mei, betul. Okay. Bulan Mei 2022. Jadi bulan lalu kita lihat yang di beberapa kali survei kita kan melihat yang top itu 3 terbesar itu kan nama-nama ini, Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies Baswedan. Ya. Oleh karena itu kita coba lihat di sini, ini adalah pilihan terhadap tokoh-tokoh ini menurut pilihan terhadap partai dalam pemilihan umum 2019. Jadi orang yang mengaku dirinya dulu memilih partai apa, tersebut, ya. Dan kemudian sekarang mau pilpres, ada nama ini nih. Orang-orang yang dulu ikut pemilu itu akan memilih siapa, kira-kira kayak begitu ya. Ya. Kita melihat di situ ada cukup konsistensi
walaupun tidak full 100% ya korelasinya. Misalnya PDIP, pemilih PDIP itu 58% akan ke Ganjar. Enggak 100%, tapi mayoritas begitu. Iya. Gerindra 62, enggak semuanya juga ke Prabowo, 62 gitu ya. Terus kemudian Nasdem, nah di sini menarik. Nasdem ini cukup hampir merata ya. Cuma paling tinggi di sini memang Ganjar. Yang kedua Anies. Pemilih Nasdem 2019 yang akan memilih Ganjar kalau kita lakukan pemilihan umum pada 2022 bulan Mei yang lalu, Kania, itu ada 41% pemilih Nasdem akan memilih Ganjar Pranowo. Yang kedua akan memilih Anies 31%, ya. Jadi ada 10% bedanya. Terus kemudian yang milih Prabowo hanya 12%, ya. Artinya cukup koheren gitu ya, cukup konsisten antara opini yang dibangun di elit Nasdem. Mungkin elit Nasdem juga menyerap gitu ya, nggak tahu nyerap bagaimana caranya. Mungkin mereka juga melihat dari hasil survei opini publik, kan cukup banyak kan, berbagai lembaga merilis, dan tinggal menggunakan informasi dari survei itu, mereka menyerap itu, artinya Nasdem mendengarkan apa kata pemilih mereka sendiri gitu ya. Kalau itu yang dilakukan itu memang terlihat di sini. Walaupun sebenarnya urutan yang pertama adalah Ganjar. Tapi dua besarnya benar lah ya. Tapi gitu ya besarnya benar-benar Ganjar. Tapi harusnya Anies yang lebih banyak, karena yang paling banyak disebut oleh DPW itu Anies. Iya. Tapi kan tidak terlalu ekstrim bedanya. Kurang-kurang lebih sama lah, 31-41. Jadi secara umum aspirasi yang dikembangkan oleh DPW itu cukup konsisten ya dengan pemilih Nasdem sendiri. Itu menarik. Karena apa? Seperti Kania tadi bilang, Ganjar itu kan dia kader partai, beda dengan Anies ya. Dia adalah kader partai yang besar, dalam hal ini PDI Perjuangan gitu ya. Oleh karena itu kan di media kita dengar Ganjar bilang, ya saya orang PDI Perjuangan, kira-kira begitu ya. Jika ada opini dari partai lain akan mengusungnya. Tapi saya kira Nasdem cukup terbuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan saya kira karena apa? Karena tokoh utamanya sendiri Nasdem kan tidak akan mencalonkan diri. Nah, karena itu menjadi terbuka terhadap nama-nama yang berkembang dalam masyarakat, dan Nasdem mungkin bisa mengklaim silahkan digunakan Nasdem sebagai kendaraan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau kepentingan politik masyarakat secara luas. Nah, berikutnya kita lihat ini juga konsisten PKS ya. Pemilih PKS itu ya mayoritas ke Anies gitu ya. Nah, di sini PAN ke Prabowo, ke Ganjar tidak ada gitu ya. Demokrat itu seperti agak mirip dengan Nasdem, karena kita tiga nama ini, kalau mungkin ada Agus Harimurti, AHY, itu mungkin ke AHY ya, karena AHY tidak ada di sini, cukup terbelah di situ, tapi cukup banyak ke Anies 40, ke Ganjar 29%, dan ke Prabowo 27%. Jadi PKB di sini juga ke Ganjar Pranowo paling banyak. Tapi nggak nyampe mayoritas ya? Tidak nyampe mayoritas, jadi tidak ada, kecuali yang kayak PDIP itu karena Ganjar sebagai orang PDIP itu konsisten gitu ya. Tapi PKS, Anies kan sebetulnya secara resminya bukan kader PKS juga, tapi mungkin secara nilai politik atau setidak-tidaknya di dalam pemilihan kepala daerah di Pilgub DKI Jakarta kan PKS mendukung Anies, jadi sudah punya record gitu ya, politik hubungan antara Anies dengan PKS ini. Jadi logis kalau mayoritas pemilih PKS juga adalah menginginkan Anies sebagai calon presiden atau akan dipilih sebagai presiden bila pemilihan
dilakukan pada waktu itu kan ya. Ya. Nah kalau dilihat dari ini konsistensinya kan ya, kita punya 3 kali survei terakhir itu ya. Desember 2021 kan ya, sampai Mei 2022, kita melihat yang milih Prabowo itu sempat besar sebetulnya di Nasdem ya, pada bulan Desember. Itu 57%. Orang yang dulu dalam pemilihan umum 2019 mengaku memilih Nasdem, itu 57% milih Prabowo. Tapi kurang lebih 5 bulan itu mengalami penurunan cukup tajam gitu ya. Walaupun 2021 ya. 2021 tinggi banget. Iya, 57. Tapi terus turun. Ganjar mengalami kenaikan signifikan ya, dari 22 menjadi 41. Anies juga naik, kira-kira begitu. Jadi ini menarik karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu justru Prabowo kan bertemu dengan Surya Paloh, gitu ya, Ketua Umum Nasdem. Kita tidak tahu isi pembicaraan, tapi disebutkan di situ ya bicara juga lah tentang pemilihan presiden. Ada spekulasi apakah akan koalisi antara dua itu. Tapi kalau dilihat dari sentimen pemilihnya sekarang terjadi perubahan cukup drastis. Itu menarik gitu ya. Dan menurut dugaan saya, kita pernah mendiskusikan sebelumnya, kemungkinan Gerindra sama Nasdem itu agak tidak kecil peluangnya untuk berkoalisi. Dan di tingkat pemilihnya kesini makin menunjukkan lemahnya hubungan antara pemilih Nasdem dengan Prabowo sendiri, dan makin kuat dengan Ganjar dan dengan Anies. Jadi kira-kira polanya seperti itu trennya, Kania ya. Jadi ini juga beriringan dengan kenaikan suara dari Ganjar sendiri belakangan ini dalam beberapa kali survei terakhir kan ya. Kalau misalnya ngelihat data ini dengan adanya penurunan sempat ya di Pak Prabowo gitu kan, dan adanya kenaikan di Pak Ganjar dan Pak Anies, sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga kalau ternyata dalam beberapa bulan ke depan posisi Pak Anies sama Pak Ganjar juga bisa berubah ya. Bisa misalnya berubah. Pemilihnya juga berhasil mungkin disway atau gimana. Betul. Terus akhirnya bergeser ya dari Pak Ganjar ke Pak Anies. Jadi masih banyak kemungkinan lah gitu dinamika ke depannya. Iya, banyak kemungkinan, karena itu tergantung pada sikap Ganjar sendiri ya. Dalam hal ini kalau Ganjarnya menunjukkan sikap yang menerima, kira-kira begitu, keinginan pemilih Nasdem ini untuk mendukungnya, ya mungkin akan konsisten, akan mungkin makin kuat. Tapi kalau keinginan itu tidak direspon secara positif sama Ganjar, mungkin akan lain ya. Dan alternatifnya ya kalau Ganjar tidak dicalonkan oleh Nasdem, di sini peluangnya kan ada pada Anies. Sebagaimana kita pernah diskusikan sebelumnya. Jadi kemungkinan itu akan terjadi, dan kecenderungannya pemilih Nasdem ke Anies ini makin positif, kira-kira kayak begitu. Ya. Kan ya. Oke, makasih Mas Saiful. Penjelasannya, data-datanya udah lengkap banget ya tadi, harusnya udah cukup kelihatan juga buat teman-teman yang nonton sekarang ini. Ya, konsistensi. Ya, cukup konsisten. Sebenarnya emang tertingginya di antara pemilih Nasdem sendiri memang Pak Anies dan Pak Ganjar. Dan hitungannya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, karena belum ada yang mayoritas juga gitu kan dari tadi, kecuali Pak Prabowo di bulan Desember 2021, tapi kemudian udah turun jauh sekarang. Jadi kalau kita ngelihat dari Rakernasnya Nasdem, kemungkinan Nasdem akan memilih yang paling atasnya itu akan Pak Anies. Mungkin pada ujungnya misalnya mengerucut ke Pak Anies, itu juga cukup merepresentasikan ya sebenarnya suara dari para pemilih Nasdem. Kita lihat lagi nanti perkembangan ke depannya. Sekian dulu. Masih ada 2 tahun kurang. Iya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. Tapi kira-kira sejauh ini dinamikanya seperti ini. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.